Annyeonghaseyo, sekarang aku nge-review drama Crash Courses in Romance. Sebelum itu jangan lupa ya, follow Twitter, Instagram aku, subscribe, like, and comment juga ya. Jangan lupa dinyalakan loncengnya biar update terus tentang drama Koreanya. Komentar gue setelah nonton drama ini sampai selesai. Jadi ini gue akan bahas tentang percintaannya di belakang ya. Gue akan bahas tentang anak-anaknya dulu di dalam drama ini. Menurut gue ini drama tuh bukan ngebahas masalah cinta-cintaan doang, tapi ini juga bisa diambil pelajaran untuk orang tua. Jadi ya guys, orang tua di Korea itu kalau emang kaya pasti akan melakukan apapun demi sang anak. Tapi di sini ada contoh yang salah dan nggak boleh dilakuin ya. Salah satu teman Hei, yaitu Lee Sun Jae, itu dipaksa untuk mendapatkan nilai bagus di sekolahan, dan dia itu mendapatkan bocoran soal gitu. Dan dia diajarkan untuk tidak ada rasa empati yang ditanamkan ke dirinya dari sang orang tua. Pokoknya intinya belajar supaya masuk kuliah yang bagus. Pelajaran yang diambil dari sosok Sun Jae dan juga ibunya, orang tua itu nggak boleh yang namanya terobsesi sama anak ya. Ya emang bagus sih untuk kedepannya, tapi jangan sampai ngebuat anak itu stres, karena kakaknya si Sun Jae ini udah mulai merasakan stres dari tuntutan sang ibu gitu. Jadi tolong ya ibu-ibu, jangan terlalu memaksakan anak dengan apa yang kalian inginkan. Kasus lain lagi dari sosok temannya Hei, yaitu Suah. Jadi sang ibu tuh menurut gue terlalu banyak omong, terus dia juga biang gosip, dan akhirnya malu sendiri karena skandal yang dia omongin itu ternyata salah. Bahkan di akhir ketahuan tuh skandal dari sang suami yang akhirnya dia viral. Nah, sosok kayak Suah juga tuh menurut gue tipikal yang emang nggak bisa menerima kekalahan gitu. Jadi waktu tahu nilainya jelek dibandingkan Hei, dia tuh kayak frustasi gitu. Kok nilai gue jelek ya? Padahal yang namanya kehidupan kalian mesti menerima kalau ya kalah dari orang lain ya nggak apa-apa. Tapi masih bagus dong. Intinya sih bersyukur aja. Nah, di sini peran penting orang tua kepada Su'a itu menurut gue sebagai orang tua itu harus menjelaskan ke anak juga kalau menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau masuk 10 besar itu ya nggak masalah. Yang penting udah melakukan semuanya dengan baik. Nah, di sini juga dilihatin gimana Suah itu ternyata mengalami gangguan juga karena terlalu banyak belajar dan terlalu fokus, bahkan nggak rileks tubuhnya, akhirnya dia terkena penyakit mental gitu. Jadi kayak apa yang dilihat tuh kayak penyok-penyok gitu atau tulisannya melayang-layang gitu ya, karena memang dia pertama kurang tidur, terus dia juga kayak stres juga sih karena dia terlalu mempush dirinya untuk menjadi nomor 1. Nah, ini juga ada sosok Genho. Dia tuh mantan atlet yang akhirnya berusaha mengejar ketertinggalan dalam hal pelajaran karena selama ini kan dia fokus di karir atletnya, tapi karena cedera akhirnya dia balik lagi ke sekolahan kan. Nah, dia tuh belajar sama si Hei agar bisa mendapatkan nilai yang bagus juga. Awalnya gue pikir si Genho ini kayak acuh, terus kayak suka bikin kekerasan gitulah, intinya kasar gitu, tapi ternyata dia tuh punya semangat hidup lagi, terus dia mau belajar lagi supaya ya nilai di rapotnya bagus gitu, walaupun dia telat untuk belajar itu. Mesti contoh ya sifatnya Genho ini, karena dia kan awalnya pengen jadi atlet, tapi karena cedera akhirnya dia harus mengejar ketertinggalannya di sekolahan, dan dia berteman dengan orang pintar. Dia belajar, dia berusaha untuk terus belajar, even dia sebenarnya udah telat banget, tapi dia punya semangat hidup yang bagus. Nah, itu gue udah bahas teman-temannya Hei. Sekarang gue akan bahas si Choi Chin Yo, yang emang dia tuh termasuk pria yang bekerja keras demi karirnya sebagai pengajar les tambahan.
Kalau di Korea itu kan beda ya guys. Kalau mau jadi guru, even itu cuma guru les bisa dibilang gitu kan, harus punya lisensi. Makanya dia tuh ngejar banget untuk dapat lisensi itu. Nah, si ibunya Haesung itu yang ya naluri keibuannya banyak banget nih orang ya. Jadi dia tuh kayak ngasih diskon untuk si Chiyul waktu pas emang lagi nggak punya duit gitu kan. Jadi dia tuh ngerasa kalau ibunya Haesung tuh benar-benar ngebantu dia waktu lagi susah. Nah, di awal episode gue tuh agak-agak bingung nih ngelihat Chiyul karena dia tuh punya halusinasi ngeliat anak remaja ngejar-ngejar dia kayak ngasih hadiah gitu. Awalnya gue pikir dia punya penyakit trauma gitu atau ya pernah ngerasain sesuatu hal yang buruk gitu kan. Tapi ternyata halusinasinya itu hilang setelah Haesung datang. Di sini dilihat juga ada asistennya Chiyol yaitu si Mas Ji Dong Hyo. Dia tuh ternyata punya misteri juga nih di balik semua kasus yang terjadi di drama ini. Di awal episode kita tuh kayak dibawa sama penulis menebak-nebak siapa pelaku penembakan peluru. Awalnya sih kakaknya Junje ya, tapi ternyata bukan, itu asistennya si Ji Dong Hyo. Ada satu hal yang gak gue suka dari drama ini tuh kayak apa ya, si pelakunya itu kenapa harus bunuh diri sih gitu, kenapa si Mas Yeol itu gak ngebantuin si Dong Hui ini tuh jadi lebih baik lagi manusianya dan gak usah bunuh diri gitu. Menurut gue kalau Dong Hui itu bisa melakukan kejahatan ya dia harus bertanggung jawab dengan kejahatan itu gitu. Tapi sayangnya di sini kenapa harus bunuh diri? Setelah misterinya terbuka siapa pelakunya, akhirnya Hei harus bertemu dengan sang ibu nih di akhir episode. Nah, di sini bisa dilihat ini sebenarnya mana ibu kandung, mana ibu tiri. Tapi kadang-kadang tuh orang lebih ngelihat kayak ibu kandung harusnya lebih dekat gitu. Tapi di sini karena sang adik yang sudah merawat si Hei, jadi dia kayak yang lebih tahu. Bahkan dia udah ngerasa tuh Hei udah kayak anak kandungnya aja. Menurut gue nonton drama ini wajib sih ya, apalagi yang pingin drama ringan, gak perlu mikir-mikir, gak perlu harus fokus, bisa disambi nontonnya gitu kan ya. Dan ini juga banyak pelajaran dari drama ini, gak cuma dari orang tua, dari anak, dan juga persahabatan mereka. Oke guys, sekian bahasan gue tentang drama ini. Pokoknya kalian mesti nonton terus ya review dari aku. Annyeonghaseyo, kamsahamnida nonton.